فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Tentunya ini hanya sekedar sedikit dari akidah orang-orang Syiah yang tentunya menjadikan kita harus berhati-hati dengan mereka ini. Karena mereka orang-orang Syiah bukanlah hanya sekedar ideologi, tetapi ideologi yang mengarah kepada politik. Oleh karenanya mereka di mana-mana mereka berada, mereka berusaha menguasai. Seperti di Suriah dulu dikuasai Ahlus Sunnah, kemudian tatkala datang Hafiz Asad, bapaknya Bashar Asad, kemudian menggulingkan kekuasaan dan akhirnya menguasai Ahlus Sunnah dan membantai Ahlus Sunnah. Di Bahrain mereka berusaha mengadakan penggulingan kudeta terhadap pemerintah yang ada. Mereka ingin menguasai dunia. Di Saudi tidak ada demonstrasi kecuali yang melakukan oleh orang-orang Syiah. Dan lihat bagaimana adilnya Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah yang digambarkan oleh orang Syiah sebagai Khawarij, Wahabi, Khawarij, bengis, suka membunuh darah kaum muslimin. Ternyata orang Syiah dibiarkan di Saudi. Bukankah orang Syiah tinggal di Qatif misalnya di daerah timur Saudi, bahkan tinggal mereka juga sebagian di kota Madinah. Mereka diberikan hak sebagai warga negara. Mereka sekolah juga dibayar oleh pemerintah Saudi. Mereka juga boleh berbisnis dan mereka juga bahkan masuk dalam sebagian pemerintahan sebagai polisi dan yang lainnya, orang-orang Syiah. Dan mereka juga kalau sakit gratisan. Coba kalau Ahlus Sunnah di daerah Syiah, dibasmi, dibunuh, dipersempit. Adapun Ahlus Sunnah, orang-orang Ahlus Sunnah, tatkala ada orang Syiah, mereka tetap aja baik kepada mereka selama mereka tidak mengganggu, tidak disakiti. Karena Nabi SAW demikian sikap beliau terhadap orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Oleh karenanya orang-orang Syiah sering mengatakan, kalau kami memang bukan orang Muslim, kenapa kami boleh berhaji dan umrah di kota Makkah dan Madinah? Jawabannya karena KTP-mu KTP Islam, KTP Islam. Coba kalau KTP-mu KTP Syiah, dia tidak akan masuk di mana? Di Arab Saudi. Jangankan kamu, bahkan orang-orang Ahmadiyah yang jelas-jelas kafir mengaku ada nabi baru boleh berhaji di Mekah dan Madinah. Kenapa? KTP-nya KTP Islam, KTP Muslim. Tapi kalau KTP-nya Ahmadiyah tidak akan dibiarkan masuk. Oleh karena ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, bagaimanapun kita berbuat adil kepada mereka, kita tetap harus berhati-hati. Karena orang-orang Syiah mereka punya makar. Lihat sekarang mereka jumlahnya sedikit, mereka sudah berani mengancam Ahlus Sunnah. Bagaimana jika mereka kemudian memiliki jumlah yang banyak dan mereka terus berkembang, dan Iran tidak putus-putus yang beri bantuan. Iran adalah negara dakwah, mereka punya dana khusus untuk apa? Untuk dakwah. Bahkan mereka membeli para kiai-kiai, dibeli supaya diam, bahkan membela orang Syiah. Dia undang ke Iran, setelah pulang sudah diam, enggak banyak omong. Bahkan membela Syiah, bahkan mengaburkan, mengatakan Syiah tidak semuanya sesat, Syiah bermacam-macam. Kita bilang iya bermacam-macam, tapi yang ada di Indonesia Syiah Rafidhah Imamiyah. Ini membuat bingung orang masyarakat. Kasihan banyak orang masyarakat tertipu. Gara-gara uang dia kemudian membela Syiah. Mungkin dia selamat di dunia, tapi di akhirat dia tidak akan selamat. Ini kesesatan yang mereka lakukan. Oleh karena ikhwani fillah sanallahu alaikum, hendaknya kita mengingatkan saudara-saudara kita, dan yang bisa kita lakukan adalah menyampaikan hakikat orang-orang Syiah agar umat Islam tidak terpedaya.